letih pastikan berganti, benar berubah semangat. Nah, yang jadi masalah itu adalah gimana cara kita menyikapi orang yang kayak gitu, Nok? Kamu pernah nggak nemu orang yang kayak gitu? Mana cara ngadapinnya? Gimana cara ngadapin orang yang kalau di depan kamu baik, tapi kalau di belakang? Santet tuh. Nah. Terus apa lagi, Nok? Isma. Apa? Ya apa tadi para binanya? Kamu malah apa lagi? Nasihatin. Berani kamunya. Apa? Gimana cara ngadepin orang kayak gitu? No? Hah? Sabar ya, sabar mah kudu. Kalau nggak sabar mah rugi 2 kali, Nok, ya. Kalau ada musibah, bencana atau sesuatu yang bikin kamu luka, sakit, mau nggak mau harus sabar. Karena kalau nggak sabar ruginya 2 kali, Nok. Ruginya 2 kali gimana? 1, kamu kena musibahnya, kena bencananya. 2-nya kamu nggak bakal dapat pahala, gitu. Makanya rugi kalau kamu kena musibah, kena masalah tapi nggak sabar, gitu. Jadi mau nggak mau sabar mah harus, gitu. Gimana caranya? Caranya nih, pokoknya kalau ada orang yang berbuat jahat ke kita, berbuat jelek ke kita, caranya yang pertama maafin. Maafin aja. Maafin tuh kita ngasih maaf ke orang itu ngomongin kita, ngejelek-jelekin kita, udah kita maafin aja. Ya, tapi memang susah, lebih gampang minta maaf daripada ngasih maaf, gitu. Lebih baik memberi maaf daripada meminta maaf, gitu. Karena kalau orang yang meminta maaf dia pasti punya salah. Sedangkan orang yang ngasih maaf, walaupun dia tersakiti, tapi dia berani ngasih maaf ke orang lain, gitu. Nah itu makan cara yang pertama, gitu. Cara yang pertama. Kenapa? Karena Rasul udah nyontohin kayak gitu kan. Rasul udah nyontohin seperti itu. Ketika orang-orang Taif, Rasul datang ngajak beriman, tapi mereka nggak mau. Sampai anak-anak kecil di kota-kota Taif itu disuruh kumpul sama orang-orang Taif, disuruh melemparin Nabi pakai batu, gitu, Nok. Ya, dihalangin sama Zaid bin Harisah. Sampai Zaid bin Harisah udah pada sobek, udah pada berdarah. Kanjeng Nabi karena ditutupin sama Zaid bin Harisah dan para sahabat yang lainnya, Kanjeng Rasul cuma kakinya doang yang kena yang kena batunya sampai berdarah-darah kakinya tuh. Ya, katanya. Ada lagi versi yang lain katanya bukan kakinya tapi wajahnya. Ya, wajahnya. Yang Rasul lakuin ketika wajahnya atau kepalanya kena benturan batu, dia berusaha supaya si darah itu nggak jatuh ke tanah, katanya. Pokoknya setiap ada darah ngocor dia lap langsung, gitu. Suatu saat ditanya Rasul, kenapa ketika peristiwa Taif engkau selalu ngelapin darahnya, enggak paribasa, enggak lari, enggak menghindar atau gimana? Enggak. Saya takut karena ketika darah saya yang keluar gara-gara lemparan batu itu menyentuh tanah, semua malaikat yang ada di langit semua bakal turun, bakal ngancurin orang yang ngelakuin perbuatan itu ke aku. Aku nggak mau, katanya, gara-gara darah aku yang kena tanah, kemudian orang-orang Taif yang belum tahu mereka dihancurkan oleh malaikat. Makanya nggak mau. Itu 2 versi katanya.
Itu udah beres, lari tuh Rasul dan para sahabat udah beres. Rasul nyiuh tuh apa? Ngaso, nyiuhan ngadem, darah udah belepotan, baju udah pada kotor semua. Rasul capek, para sahabat ngaso dulu juga. Rasul nyari tempat, nyari pohon, di bawah pohon dia nyender, kakinya dikedepanin. Ketika lagi nyender kayak gitu, datang tuh malaikat Jibril. Rasul, apa perlu saya bawa gunung Uhud, saya ambil, saya lemparkan ke kota Taif biar semuanya binasa, mati, nggak ada yang bisa, kata Rasul, jangan, fa innahum la ya'lamun. Jangan Jibril, karena mereka nggak tahu yang sebenarnya, bahwa saya itu adalah seorang Rasul utusan Allah. Kalau mereka tahu, mereka nggak bakal kayak gitu. Ya, itu memaafin. Ada orang yang berencana membunuh kamu, tapi ada orang yang pengen nolongin kita, ngebalesin apa yang orang itu lakuin, tapi sama kita nggak usah. Jangan, kasihan paribasa. Itu tingkatan ngasih maaf paling tinggi tuh, Nok. Itu Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika malaikat Jibril nawarin kayak gitu, enggak, oke Jibril, bantai, sikat, enggak. Nabi Muhammad malah Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasihlah petunjuk kepada kaumku karena mereka nggak tahu. Itu. Kalau mereka tahu, mereka nggak bakal ngelakuin yang seperti ini. Gitu ya. Jadi satu, maafin. Udah, iya emang susah, emang berat, emang sakit. Dan yang harus diingat gini, Nok. Yang harus diingat itu, yang namanya hati bisa memaafkan, tapi yang namanya pikiran kita, akal kita, otak kita nggak bakal bisa melupakan, no. Gitu. Hati bisa memaafkan, akal kita, otak kita nggak bakal bisa melupakan. Ketika ada yang berbuat jelek ke kita, itu biasanya kita ingat sampai kapanpun ingat. Dulu nih saya lagi tidur, sarungnya diambil, disembunyiin, gitu misalnya paribasa. Ya, itu sampai tua, sampai mati kamu paribasa. Kalau ada yang jelek ke kamu, pasti kamu ingat. Ya, memang otak kita ingat, tapi hati kita harus berani, harus bisa memaafkan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, maklumin. Apa? Maklumin. Maklumin apa? Mungkin mereka jahat ke kita karena dulunya ada yang jahat ke mereka nggak bisa ngelampiasin ke yang lain, beraninya cuma ke kita. Jadi udah, maklumin. Mungkin dia dulunya trauma, punya latar belakang yang suram dan kelam paribasa. Itu maklumin aja. Kamu ketemu siapa, Nopi sama Isma ketemu di jalan, Nopi senyum, Isma cemberut baik. Nopi kalau Novi pakai cara yang kedua lebih aman. Oh, kali mungkin Isma lagi sakit gigi gitu. Ya, jadinya nggak bisa senyum, nggak bisa ketawa. Padahal saya udah senyum, udah. Kita pikirnya kayak gitu, oh maklumin. Mungkin lagi nyeri huntu gitu aja. Mungkin lagi sakit gigi, mungkin lagi sariawan gitu. Kamu WA ke orang, nggak dibalas, padahal dibaca, tapi kok nggak dibalas? Oh, mungkin jempolnya lagi dipinjam sama orang lain, jadi nggak bisa ngetik gitu. Ya, jadi udah maklumin aja, maklumin. Ya, kita harus bisa ngemaklumin. Si siapa dia mah kalau ngomong tuh kasar banget katanya. Udah kasar, udah ngejelek-jelekin orang terus katanya. Gitu. Nah kita ya udah biarin, itu mungkin sudah jadi tabiatnya, adatnya gitu. Jadi maklumin aja. Maklumin aja. Gitu, no? Ya, jadi kalau ada yang ngomongin kita, ada yang bagus di depan kita tapi di belakang malah ngejelek-jelekin, caranya satu maafin, dua maklumin aja. Dan lagian kalau ada yang jelek ke kita, orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu wajar, normal, biasa. Itu. Ya, tapi kalau kamu bisa berbuat baik ke orang yang berbuat jahat kepada kamu,
Nah itu baru yang luar biasa, itu yang keren itu. Makanya nggak aneh ketika Rasul subuh-subuh berangkat ke masjid, ada yang ngeludahin ceprot pagi-pagi. Itu ngeludahnya juga bukan sembarang ludah itu, sambil ngawahan apa ya bahasa Indonesia? Apa? Sambil siap-siap kalau ngeludah kan, gitu kan, ini mah nggak, kumpulin dulu di mulut, udah pada keluar semua, Rasul lewat baru udah ceprot bajunya. Rasul lihat dari rumah itu ya udah dilap. Rasul berangkat ke masjid gitu. Itu setiap pagi nok begitu terus tuh kelakuan si orang itu, sengaja ceprot, dikumpulin dulu gitu. Suatu saat ketumben gak ada yang ngeludahin saya biasanya. Rasul tengok kanan tengok kiri, mana ya gini nuduhan orang? Gak ada yang ngeludahin saya, kemana nih orangnya? Udahlah, gak apa-apa, saya sholat, beres sholat, penasaran tuh. Dia muter-muter nanyain, ternyata orang yang biasa ngeludahin Rasul ternyata sedang sakit. Nah, ketika sakit, Assalamualaikum, sangat yuk, suaranya saya kenal. Maknya, mungkin gak bakal mungkin kata kalau Muhammad yang kesini, orang setiap hari saya ngeludahin dia, masa dia yang paling dulu ngejenguk saya katanya, nggak mungkin nih, Assalamualaikum. Tapi kayaknya Muhammad dah, katanya lagi sakit begitu, dibukain, dalam sebagian riwayat dibukain sama istrinya, sebagian riwayat dia bangun, ngebuka pintu, enggak dong, ngebuka pintu gitu. Ternyata yang datang adalah benar kanjeng Rasul, kanjeng Nabi Muhammad. Ketika melihat wajahnya Nabi, dia langsung berkaca-kaca matanya, berkaca-kaca, langsung nangis, meluk, dalam sebagian riwayat meluk badannya, sebagian riwayat meluk kakinya. Karena Abu Lahab yang saya anggap bos, sampai hari ini belum datang ngejenguk saya. Kamu yang setiap hari saya ludahin, kamu datang ngejenguk saya yang paling pertama, ngebawa makanan lagi, bawa oleh-oleh lagi, katanya. Malu saya. Karena itu udah langsung asyhadu alla ilaha illallah itu. Kok mati sih? Masuk Islam kok mati? Itu dimaafin gitu. Jadi hati-hati dia ya. Memang orang yang kayak gitu, yang menampakkan kebaikan di depan kita, kemudian menyembunyikan kejelekannya, apalagi menjelek-jelekan kita, itu kategorinya munafik. Hati-hati orang yang kayak gitu. Oke. Sebenarnya mereka itu sedang berusaha itu, mereka menampakkan kebaikan, menampakkan keimanan di depan kanjeng Rasul, menampakkan keimanan di depan orang-orang yang beriman, seolah-olah mereka beriman, padahal dalam hati mereka itu yang ada hanya kekufuran. Kalau dilihat-lihat mah mereka sebenarnya pengen nipu tuh, pengen nipu Allah, pengen nipu orang-orang yang beriman, tapi sebenarnya terusin wama dan tidaklah, obat lagi, wama dan tidaklah, yakhda'una, mereka menipu, memperdayai, ngeprank, mereka menipu, wama dan tidaklah, yakhda'una, mereka menipu, illa, kecuali anfusahum, terhadap diri mereka. Kepada diri mereka. Ada orang kerjaannya bohong baik, waduh baik, ya, mereka tujuannya nipu kita, tujuannya untuk menipu kita. Sebenarnya mereka nggak nipu orang lain, sebenarnya mereka menipu diri sendiri. Itu makanya hati nurani yang berbicara tuh. Mulut memang bisa berdusta, ya,
Mulut memang bisa berdusta, tapi hati nurani kamu nggak bakal bisa berdusta, gitu. Oke? Nggak bakal bisa berdusta. Walaupun bibir kamu, mulut kamu ngebohongin orang dan orang percaya, orang ngeiyain hati kamu, ya Allah, padahal apa yang saya omongin tuh bohong, semua nggak ada yang benar, gitu. Nipu. Sebenarnya mereka nggak nipu orang lain, tapi sebenarnya mereka nipu diri mereka sendiri. Makanya ketika kamu pengen bohong, ketika kamu pengen berkhianat, ketika kamu nggak bisa dipercaya untuk memegang amanah, maka sebenarnya kamu bukan ngerugiin orang lain, tapi kamu ngerugiin diri sendiri. Nah itu yang hati-hati, oke? Kamu yang harus diingat tuh. Ketika kamu melakukan suatu kejelekan, maka kejelekan itu akan balik lagi ke diri kamu. Ya, bakal balik lagi ke diri kamu, nggak bakal kena orang lain. Sekecil apapun kejahatan yang kamu lakuin, efeknya, dampaknya bakal balik lagi ke kamu. Contohnya apa? Dulu zaman SD tuh, kalau kamu ingat tuh, yang namanya rapot itu barang sakral yang nggak boleh dipinjam sama temen kan? Bahkan sampai sekarang mungkin. Karena apa? Karena di rapot itu ada nama bapak sama mama kamu. Sekali ketahuan nama bapak mama kamu, udah Yono padahal biasanya gitu, dipanggilnya sesuai dengan nama orang tuanya. Ketika kamu ngomong kayak gitu, si anak itu yang kamu hina, yang kamu ledek itu, mereka akan balik lagi, Jono gitu. Jadi ngebalikin gitu, ya, ngelecehin kamu itu, biasanya kayak gitu tuh, apalagi kalau udah begitu. Kalau di SMP, kayaknya kalau di SD dulu, zaman SD pada di pengalaman nanti. Karena di SMP itu apa? Lu sampai mana ya? SMP. Kalau di SMP di pesantren kayaknya nggak terlalu peduli lah bapak mama kamu biasanya. Tapi kalau zaman SD itu, Aceh ingat. Kayak gitu biasanya. Itu pasti bakal, ketika kamu ngeledek orang, kamu sendiri pasti bakal diledekin orang gitu. Itu mau nggak mau pasti karma. Makanya kita nggak boleh menghina, menjelek-jelekan atau memaki-maki sesembahan orang-orang yang di luar Islam, ya nggak boleh kita maki-maki itu. Karena apa? Kalau kita maki-maki sesembahan mereka, mereka akan panas, marah, mereka akan balik menghina Allah entarnya gitu. Makanya jangan, udah biarin mereka mau nyembah apapun, terserah aja. Sekarang yang baru kan ada tuh agama Google, orang yang nyembah-nyembah Google dianggap Tuhan kata. Ada itu tadi, karena saking bisa ngejawab segala macam hal, disangkanya Google itu Tuhan kata. Ada agama Google jadinya. Ada itu yang baru. Ya udah biarin mereka mau nyembah semut, mau nyembah sendal, terserah mereka gitu. Kita mah nggak peduli amat, bodo amat gitu. Di India nih, India, kotoran sapi itu disembah, kotoran sapi, tahu kan kotoran sapi ditaburin bunga, dikasih sesajen, begini-beginiin, ya udah biarin, antepin gitu. Bahkan udah beres disembah, dia udah diberes, dikasih segala sesuatu, dimandiin sama dia, dijadiin sabun si kotoran sapi itu. Nggak tahu, tapi lihat aja orang India gitu. Jadi udah biarin aja, ketika ada orang yang menyembah apapun, udah antepin aja gitu. Oke? Soalnya kalau kita ngehina, nantinya mereka akan ngehina kepada Tuhan kita, yaitu Allah. Itu
mana li anna wabala khida'ihim tuh li anna wabala khida'ihim karena sesungguhnya bentuk penipuan mereka, segala bentuk penipuan mereka itu rojiun akan kembali ilaihim kepada mereka. Apa tadi? Wabala khida'ihim, karena sesungguhnya akibat penipuan mereka, akibat non penipuan mereka, rojiun kembali ilaihim kepada mereka. Iya tadi itu. Apapun perbuatan jeleknya, apapun keburukannya, pasti suatu saat bakal kembali kepada kamu yang ngelakuin itu. Ada yang ditanyain? Nok, jangan Parobiba yang ngomong, gantian dong. Ada yang ditanyain? Apa? Ayo. Ayo nok, jangan Parobi baik, kamu mau manggut-manggut, cengar-cengir doang, nggak ngapa-ngapain. Apa? Ayo tanyain, jangan diem baik. Yukhadi'una allaha, lihat. Yukhadi'una allaha, itu jamak, mufradnya apa? Yukhadi'una, itu jamak, kalau mufrad bentuknya tinggal buang wawu sama nun, jadinya yukhadi'u, tasrif dengan tasrifan fi'il mudhari, yukhadi'u, itu 2, 3. Fi'il mudhari. Ayo, 1, 2, 3. Yukhadi'u. Belum kah? Nok belum? Iya, fi'il mudhari. Iya. Udah kan? 1, 2, yukhadi'u. 1, 2, 3. Ani yukhadi'una, tukhadi'ani, yukhadi'na, tukhadi'ani, tukhadi'una,
tukhadi'ani tukhadi'na ukhadi'un ukhadi'un. Berdiri. Ya, 1, 2, 3. Tukhadi'ina tukhadi'ani khadi'na ukhadi'un ukhadi'un yukhadi'una yukhadi'u fi'il mudhari. Kalau fi'il madinya yukhadi'u fi'il mudhari. Sekarang fi'il madinya apa? Wajannya dong, inget no wajannya inget wajannya. Masih wajan yang kemarin, yang sulasi majid warna A. Wah, yang satu wajannya apa? Wajannya berapa satu? Apa? Tiga kan biasanya wajannya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Dua wajannya. Fa'ilu fa'alatan. Tiga. Yuf'ilu if'alan. Yukhadi'u. Wajannya wajan yang mana berarti? Fa'ala yufa'ilu berarti khoda'a yukhadi'u, gitu kan? Ya kan? Khoda'a yukhadi'u. Khoda'a fi'il madi. Sekarang tasrif dengan tasrifan fi'il madi. Khoda'a khoda'u khoda'at khoda'ata khoda'na khoda'. Udah kan tasrifan fi'il madi kan? Tasrifan fi'il mudhari udah kan? Udah belum? Tadi udah? Tuh kan, kalau diteriak-teriak kamu bawa apa? Yang cewek belum berarti? Coba buka itunya amsilahnya apa tasrifan fi'il madi no? Ada ketemu nggak halaman berapa? 6. Sok apa aja itu di situnya? Tuh, 2, 3. Fala, fala, falu, falat. Terus apa lagi pinggirnya? Sok, nasara, 2, 3. Harap.
Sautum doroba. Rajul dorob. Fataha. Fatah tuh Fatah. Minggu kemarin nulis apa? Nulis nggak minggu kemarin? Hasna nulis nggak? Apa? Apa Nok? Nulis apa? Minggu kemarin nulis nggak? Nulis apa? Ngopi. Yang bab. Dan sekarang judulnya tasrifan fi'il madi. Tasrifan fi'il madi. Tasrifan fi'il madi. Coba lihat amsilahnya, no, kitab amsilahnya. Ya. Tadi halaman berapa yang fi'il tasrifan? Ada semua nggak kitabnya amsilahnya? Ada Pak. Mana nih? Ini harus beda miro. Ini. Udah judulnya apa? Tasrifan fi'il madi garis baru. Tasrifan fi'il madi dibagi dua bagian. Dibagi dua bagian. Satu, tasrifan fi'il madi mabni lil fa'il. Tasrifan fi'il madi mabni lil fa'il. Dah? Tasrifan fi'il madi mabni lil fa'il. Mabni lil fa'il. Titik 2. Kamu tulis yang halaman 36 dari fa'ala sampai fa'al. Nah, tulis ke bawah. Ke bawah nulisnya, jangan ke pinggir. Nulisnya ke bawah. Tasrifan fi'il madi mabni lil fa'il. Titik 2. Kamu tulis fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, terus sampai ke fa'alna. Dan
Uh. Kayaknya kejauhan dah. Terus kurang bawah lagi gimana sih? Kurang bawah atau dipasin. Sok bawahan. Nih. Ke bawah mana tuh? Itu udah ke naon? Bawahin tiangnya. Nah, lengah dikit nah. Kurang lengah dong. Kalau posisiin kamera tuh Nok, yang jadi objeknya itu tengah, dari atas tengah, dari pinggir tengah, dari bawah, dari sisi tengah semua. Lengah jadi posisinya. Jangan miring. Itu aturan dasar pertama fotografi tuh gitu, Nok. Tengah nggak? Lihat di atas jaraknya dari sama. Udah nulisnya? Nah, sekarang nomor 2, fi'il tasrifan fi'il madi mabni lil maf'ul. Tasrifan fi'il madi mabni lil maf'ul. Fi'il madi mabni lil maf'ul. Halo. Dah? Udah? Kalau tadi kan fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altu, ma fa'altum, fa'alti kan? Fa'altu, ma fa'altum, na fa'altu, fa'al. Nah sekarang ganti yang fa'a jadinya fu'i. Jadi fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'il, tafu'iltu, mafu'iltum, fu'il, tifu'iltu, mafu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna, fu'iltu, fu'ilna. Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasorna, nasarta, nasortuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartumna, nasartu, nasorna. Kalau mabni lil fa'il.
Kalau mabni lil maf'ul berarti ganti naso jadi nusi. Nusiro, nusiro, nusiru, nusirat, nusirota, nusirna, nusirta, nusirtuma, nusirtum, nusirti, nusirtuma, nusirtunna, nusirtu, nusirna. Barang Fatah udah tadi ya. Hasuna tuh 23 sambil nulis. Asana. Hasuna tuh 23. Ini terus benar. Balik lagi. Hasuna tuh 23. Hasunata hasunna hasunta tuma hasuntum hasunti suntuma hasuntunna hasuntu hasunna hasibatu 23. Sintuma hasibatuna. Oh, tadi nasoro mabni lil fa'il. Sekarang nasoro dirubah ke mabni lil maf'ul. Yang tadinya naso sekarang jadi kalau dirubah jadi mabni lil maf'ul jadinya nusiro. Yo tasrif nusiro tuh 23. Musirna. Doroba mabni lil fa'il. Sekarang dirubah doroba jadi mabni lil maf'ul jadinya duriba tuh 23. Duritu madurib. Doroba. Sekarang fataha jadi mabni lil maf'ul jadinya Futiha tasrif itu 23. Fathah alima mabni lil fa'il sekarang dirubah jadi mabni lil maf'ul jadinya yaitu 23. Hasuna sekarang jadi mabni lil maf'ul yaitu 23. Ini dipindahin ke sini nih kameranya. Lihat Bob. Sini.
tasrifan fi'il madi mabni lil fa'il. Mabni lil fa'il. Mabni artinya dibentuk. Lil untuk. Fa'il fa'il. Ya. Tasrifan fi'il madi ada dua. Pertama, tasrifan fi'il madi mabni lil fa'il. Yang kedua, fi'il madi mabni lil maf'ul. Mabni artinya apa mabni tadi? Dibentuk. Lil untuk. Maf'ul. Maf'ul apa? Maf'ul apa? Objek. Ada fi'il, fa'il tambah maf'ul. Ini rumusnya. Kalau di Indonesia subjek, predikat, objek. Ini kalau Indonesia no. Kalau Arab mah fi'il, fa'il, maf'ul. Berarti fi'il, fa'il tambah maf'ul. Ini rumusnya. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Fi'il, fa'il, mana sekarang lihat mabni lil fa'il. Ya, mabni lil fa'il. Mabni lil fa'il itu adalah fi'il madi yang diperuntukkan untuk fa'il. Jadi diperuntukkan untuk fa'il. Lihat contohnya. Soro Zaidun on. Maksudnya diperuntukkan untuk fa'il begini, lihat. Nasoro artinya apa? Menolong. Zaidun artinya Zaid. Amron Amar. Zaid menolong Amar. Mana yang jadi fi'il? Nasoro fi'il. Yang jadi fa'il Zaid. Yang jadi maf'ul Amar. Yang jadi maf'ul Amar. Fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il mudhari mabni lil fa'il adalah fi'il madi yang diperuntukkan untuk fa'il, ya kan? Tadi nih mabni lil fa'il. Jadi fi'il madi yang diperuntukkan untuk fa'il. Nasoro diperuntukkan untuk fa'ilnya di sini siapa? Zaid. Jadi yang menolong itu adalah siapa yang nolong? Yang nolong siapa? Zaid. Jadi Zaid menolong Amar. Zaid menolong Amar. Jadi kata nasoro itu diperuntukannya untuk Zaid. Jadi yang menolong itu siapa? Zaid. Gitu. Ya, mabni lil fa'il. Atau kalau biasanya mabni lil fa'il itu diperuntukkan atau diterjemahkan dengan awalan me. Diperuntukkan untuk awalan me, diawali dengan kata atau awalan me. Doroba surtiyun. Surtiyun apa? Surtiyun apa surtiyun? Ayo. Polisi, masa nggak tahu no? Polisi mukul siapa biasanya? Maling apa? Karena maf'ul jadi i'rabnya maf'ul wajib apa maf'ul? I'rabnya maf'ul wajib apa? Kan udah itu dasar no. Maf'ul i'rabnya wajib. Ya Allah. Kan udah no, kamu 3 tahun.
Ya Allah, itu paling dasar irob nok, irob maf'ul. Wajib apa? Nasab tadi katanya sarikun, maling. Kalau dalam keadaan rofa, sedangkan maf'ul itu harus apa nih? Berarti apa di sini? Sari. Kon wajib naon? Wajib naon? Nasab. Doroba artinya naon? Mukul. Surtiun isi sarikun pancuri, menolong. Doroba memukul artinya memukul. Kata doroba diperuntukkan untuk surtiun karena surtiun itu berkedudukan sebagai fa'il. Awalannya apa nih awalannya? Dah, terus sekarang yang kedua nih, mabni lil maf'ul. Mabni tadi artinya dibentuk, lil untuk, maf'ul artinya objek. Jadi diperuntukkan untuk objek. Contohnya lihat sini no. Kalau tadi mabni lil fa'il, sekarang kita rubah nih. Nasara Zaidun jadi kepada fi'il madi mabni lil maf'ul. Lihat, kita rubah, kita lihat cara perubahannya. Non ron, lihat. Terus bedanya ada lagi tanok. Mana? Lihat, ini mabni apa nih? Nasara Zaidun amron mabni lil. Pengen kita rubah jadi kepada mabni lil maf'ul. Oke, lihat. Cara pertama kita rubah dulu kata nasoro mengikuti rumus mabni lil maf'ul. Lihat kaidahnya nih. Dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi. Ya ini kaidahnya nih, jangan nulisnya ntar. Ini kaidahnya. Kaidah merubah mabni lil fa'il kepada mabni lil maf'ul. Cara yang pertama rubah bentuk fi'il madinya, rubah fi'il madi ke mabni lil maf'ul. Aturannya dumma awaluhu, dumma apa dumma? Didomahkan awalnya nasoro. Mana yang jadi huruf awal? Loh, nunnya kudu dirubah jadi apa katanya? Jadi dong, mana soro jadi musoro. Cara pertama. Kedua, wa kusiro ma qabla akhirihi. Dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Nasoro mana yang jadi huruf akhir? Jadi huruf akhir. Sebelum huruf akhir ada huruf apa? So-nya harus di apa harkatnya? Asalkan tadinya nusoro, sekarang jadinya nusiro. Ini cara pertama. Ketika dirubah fi'il madi kepada mabni lil maf'ul jadinya nusiro Zaidun amron. Lihat. Fi'il madi mabni lil maf'ul. Nusiro Zaidun amron. Asalnya tadi apa asalnya nih? Nasoro Zaidun amron. Yang jadi fi'il mana? Yang jadi fi'il nasoro, yang jadi fa'il, yang jadi amron, yang jadi maf'ul amron. Fi'il madi mabni lil maf'ul. Berarti sekarang fi'il madinya diperuntukkan kepada atau bagi apa? Bagi maf'ul. Lihat, tadi cara pertama. Cara kedua, karena fi'il madinya diperuntukkan untuk maf'ul, maka fa'ilnya harus dibuang.
Nusiro Zaidun Amron, mana yang jadi fa'il? Zaidun. Yang kedua adalah buang fa'ilnya, jadinya nusiro amron. Cara keberapa? Ya, sekarang cara yang ketiga. Nusiro amron, karena amron, kalian lihat, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3 nih, lihat. Yang selanjutnya buang fa'ilnya. Ini kan buang nih, Zaidunnya udah dikebuang, jadinya amron. Jadi amron menempati tempat apa nih? Fa'il. Amron menempati tempat fa'il. Yang tadinya amron harkatnya apa ini? Nasob. Harkatnya naon? Nasob. Kan maf'ul harkatnya tadi wajib apa sekarang tadinya maf'ul menempati ke tempat fa'il. Jadi kedudukannya harus menyesuaikan dengan tempat fa'il. Yang tadinya nasab karena fa'il itu adalah isim yang diropakan, maka amron yang tadinya nasab berubah menjadi rofa, jadinya nusiro amrun. Ketiga berarti sesuaikan i'rabnya dengan tempat fa'il. Jadinya nusiro amron. Kalau tadi nasoro artinya apa? Menolong, awalan apa? Kalau udah dirubah jadi fi'il madhi mabni lil maf'ul, maka jadinya jadi amar ditolong. Sok tulis, gimana nulisnya terserah kamu. Ya nggak tahu, kamu ngeliatin ya, para capek teriak-teriak sampai urak kia. Ada nomornya, yang udah ada nomornya kan enak tuh. Hari ini setorannya apa? Minggu kemarin kasih setoran nggak? PR nggak? Enggak, minggu kemarin setor apa kamu? Setoran berarti sekarang setorannya yang halaman 36. 3. Fa'ala nasoro madda. Fa'ala nasoro madda, fi'il madhi mabni lil fa'il. 3.